Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih atas setiap kemurahan-Mu, ya Tuhan. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau dan dapat menghasilkan buah sesuai dengan apa yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2, Kitab Roma pasal 8 ayat 28. Demikianlah sabda Tuhan. Kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tema renungan saat ini adalah Tuhan bekerja meski kita tak melihat. Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada pertanyaan dari banyak orang pengikut Yesus yang seringkali timbul ke permukaan, yaitu jika Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukan kecelakaan, mungkinkah Ia memberikan air mata, penyakit, kesusahan, dan lain sebagainya kepada orang-orang yang percaya kepadanya? Untuk itu, agar kita mendapat jawabannya, pertama-tama kita harus sepakat untuk meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tak ada satupun atau bahkan sekecil apapun yang luput dari kendali dan pengawasan Tuhan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, hidup yang kita jalani dengan segala situasi dan kondisi yang kita alami saat ini bukanlah suatu kebetulan. Kitab Mazmur berkata dengan gamblang mengenai hal ini. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mazmur 139 ayat 16. Adalah benar, Tuhan merancangkan damai sejahtera dan bukannya kecelakaan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Namun jika hari ini atau hari-hari sebelumnya kita menjalani kehidupan dengan mencucurkan air mata, kesusahan dan kesengsaraan, itu semua boleh terjadi karena Tuhan mengizinkannya. Sama seperti yang Ia izinkan terhadap pada diri Ayub. Ayub seorang yang jujur dan takut akan Tuhan, dan dia juga menjauhi kejahatan, namun tetap diizinkan Tuhan untuk mengalami penyakit dan kesengsaraan yang begitu panjang. Tetapi lihatlah bagaimana Tuhan mengganti semua kesusahan dan kesengsaraan Ayub dengan sukacita dan berkat yang melimpah tepat pada waktunya. Pertolongan Tuhan yang indah pada waktunya juga dirasakan oleh Yusuf. Yusuf diperhadapkan dengan maut, dirinya yang diserahkan dari tangan ke tangan, layaknya barang dagangan, mendapatkan fitnah, bahkan harus masuk ke dalam jeruji besi tanpa didapati kesalahan apapun pada dirinya. Pada akhirnya ia dijadikan Tuhan sebagai salah satu penguasa di negeri Mesir. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan Ayub dan Yusuf, itu juga akan Ia nyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Ingatlah bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, bahkan sekejap mengedipkan matanya pun tidak Ia lakukan. Jadi janganlah takut, apalagi menjadi tawar hati.
Jangan lagi bertanya mengapa terjadi begini dan begitu, sebab telah jelas bahwa Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Mari kita bangun karakter untuk mempercayai bahwa Tuhan turut berkarya dalam setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, apapun yang terjadi di dalam hidup kami ingin selalu berkata, semua baik bagi kami. Bapa yang Maha Kasih, kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong dan memberkati mereka. Bagi saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kami mohon Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati karya kami, supaya apa yang kami lakukan boleh mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Bimbing kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu, sehingga apa yang kami lakukan boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mendengarkan seruan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.